pada 7 November 1944 sejatinya menjadi hari yang sempurna bagi pasukan Soviet yang berbaris di dekat kota Niš di Yugoslavia Selatan. Tentara Merah dan partisan lokal baru saja membebaskan Beograd dan melanjutkan penyerangan sukses mereka di Balkan. Selain itu, Uni Soviet juga sedang merayakan ulang tahun ke-27 Revolusi 1917 dan pasukannya dihiasi dengan berbagai spanduk merah dan diiringi oleh orkestra. Tiba-tiba saja, suasana damai tentara Soviet berubah menjadi kecemasan. Lusinan pesawat tak dikenal muncul di langit. Hal itu terlihat aneh karena Luftwaffe diketahui tidak beroperasi di wilayah ini. Soviet segera menyadari itu adalah alarm palsu. Apa yang mereka lihat adalah sekelompok pejuang petir Lockheed P-38 dari sekutu Amerika yang terbang di atas pasukan Soviet. Kemudian sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Pesawat-pesawat Amerika mulai menembaki pasukan Soviet. Para prajurit mulai berlarian, melambaikan tangan dan spanduk merah. Dengan putus asa berusaha menunjukkan kepada para pilot bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Tetapi hal itu tidak membantu sama sekali. Pasukan Soviet pun tidak punya pilihan lain selain menyiapkan senjata anti pesawat mereka dan meluncurkan pejuang mereka ke langit. Salah satu pertempuran aneh pada Perang Dunia pun terjadi. Kejadian-kejadian tembakan persahabatan memang sering terjadi selama Perang Dunia Kedua antara pasukan Soviet dan Amerika Serikat. P-38 terlihat sangat mirip dengan pesawat pengintai FW-189 Jerman. Dan pesawat Amerika ini sering jatuh di bawah tembakan senjata anti pesawat Soviet. Namun, tidak pernah menelan korban seperti pada hari itu di dekat Niš. Penembakan pasukan yang tak berdaya menelan korban 27 tentara Soviet, termasuk seorang jenderal dan 37 lainnya cedera, serta 20 kendaraan hancur. Ketika senjata anti pesawat Soviet yang ditempatkan di dekat lapangan udara menyadari serangan pasukan, mereka langsung menembaki P-38. Para pejuang Amerika mengalihkan perhatian mereka ke lapangan terbang Soviet dan menyerangnya. Di sana 4 prajurit Soviet tewas. Di bandara, pejuang Amerika dicegat oleh para pejuang Soviet, memprovokasi pertempuran udara pertama antara kedua negara. Sebagai hasil dari bentrokan 15 menit, Soviet kehilangan 4 pesawat tempur Yak-3 dan Yak-9. Sementara Amerika Serikat kehilangan 3 P-38. Tanpa membuang waktu, kedua negara memulai penyelidikan bersama atas insiden tersebut. Tidak mengabaikan tanggung jawab, Amerika secara terbuka mengakui kesalahan mereka. Mereka mengatakan bahwa pesawat Amerika Serikat dimaksudkan untuk membom pasukan Jerman yang terletak di dekat kota Novi Pazar. Tetapi karena kesalahan navigasi, satu kelompok P-38 mengarah 100 km ke timur. Di sana mereka menemui barisan pasukan Soviet yang mereka kira adalah pasukan Nazi. Selain tambahan dari kepemimpinan Angkatan Udara Amerika, Duta Besar Amerika Serikat juga meminta maaf kepada Uni Soviet atas nama Presiden Franklin Roosevelt. Pertempuran itu bisa menyebabkan skandal besar dan secara signifikan meningkatkan ketegangan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Itulah yang tidak dibutuhkan kedua negara menjelang malam kemenangan, dan itulah mengapa akhirnya diputuskan untuk menutupinya. Alasan lain disembunyikan pertempuran tersebut adalah untuk tidak menghadiahkannya ke mesin propaganda Hitler. Seperti yang kita ketahui, Hitler ini kan ya jago lah kalau masalah propaganda, ya kan. Nah, yang akan dengan senang hati menciptakan perpecahan di antara sekutu. Angkatan Udara Amerika Serikat dan Soviet mendapatkan pelajaran pahit.
Pada tanggal 26 November, mereka bersama-sama menentukan perbatasan ketat, di mana pesawat mereka dapat beroperasi saling terpisah agar tidak mengulangi kejadian tragis tersebut. Tentang ini, bagaimana menurut kalian? Coy.